Selamat datang di 5 episode terakhir Ramadan Rehab. Hai, gue seneng ketemu lu terus dari kemarin dengan baju yang sama, karena gue gak punya banyak baju. Tapi gue pengen ngasih tahu kalian, hari ini hal yang udah sering banget gue upload di TikTok, dan sekarang gue upload lagi di YouTube, karena mungkin kalian mulai lupa. Apalagi di momen lebaran, itu bakal jadi momen banyak banget sharing kebahagiaan, yaitu kalau lu punya mimpi yang indah, yang lu udah targetkan sedemikian rupa dengan hitung-hitungan kalian dan lain-lainnya, yang pertama jangan lupa sertain Allah, yang kedua jangan banyak-banyak sertain manusia. Udah itu aja. Itu aja dua hal terbaik, terbasic, terpenting, dan paling banyak menghancurkan ketika lu skip salah satunya. Atau skip dua-duanya. Yang pertama jangan pernah lupain Allah, sertain Allah dulu. Jadi doa itu bukan sisa dadak teh lu yang lu minum gitu loh, tapi tehnya itu adalah doa. Kalau minum teh, dadaknya kan nggak selalu sisa gitu kan. Jadi kayak itu bukan sisa minuman lu, itu inti minuman lu tuh doa. Jangan jadiin doa itu sisa dari apa yang lu perjuangkan. Lu mulai doa dulu, lu berjuang sambil doa, lu akhiri dengan doa. Bukan kayak lu berjuang, baru lo kayak, ya Allah semoga yang gue perjuangkan ini berhasil. Lu jangan mengaitkan diri lu, kemampuan lu dengan kesuksesan lu dulu. Allah dulu, baru Allah mudahin sisanya. Yang kedua, kenapa gue bilang jangan jangan gila-gilaan ngaitin manusia ke project lu. Satu hadis yang gue suka, dan itu yang bikin gue gak semenarik itu lagi gue melihat kehidupan ini gitu kan di dunia ini. Which is good. Itu ngebikin gue jadi nggak terlalu haus untuk berbalapan dengan orang lain selain bisnis, yang mana itu emang real pencapaian gitu kan. Tapi intinya gue cuman chasing the real pahala and then the real money. Tapi gue nggak chasing fake money, yaitu kayak terlihat kaya atau barang. Gue nggak ngejar-ngejar itu atau mengejar-ngejar status. Bleh, nggak mulai gue kayak gitu. Fokus ya udah, apa yang ada uangnya gue fokus, apa yang ada pahalanya gue lebih fokus lagi. Hadis yang gue sebut itu gue udah upload di video-video gue yang terviral di waktu sangat singkat di TikTok, yaitu istainu ala hawaijikum bil kitman fa inna kulla dzi ni'matin mahsud, atau begitu bunyinya kata Nabi SAW, atau kama qala SAW. Istainu, bantulah tujuan-tujuan dan mimpi kalian untuk berhasil dengan kitman, dengan menyembunyikannya. Bantulah tujuan kalian untuk berhasil. Dibantu loh ya. Bantu tujuan kalian untuk berhasil dengan menyembunyikannya. Karena setiap orang yang Allah berikan nikmat pasti sepaket sama orang-orang yang dengki terhadap dia. Jadi kalau kita analogiin, kita Allah uji itu sepaket sama solusinya. Jadi jangan pernah sedih kelamaan, dan jangan pernah galau terlalu dalam, dan jangan pernah overthinking terus-terusan. Karena Allah kalau uji kita itu udah sepaket sama solusinya. Kok belum kelihatan, bahkan udah 10 tahun kita berusaha, pasti ada solusinya di tahun 11. Atau bahkan sebelum mati ada solusinya. Yang pasti selama kita hidup, apapun yang Allah uji kita, ada solusinya. Bahkan ketika ujian itu adalah hampir meninggal, ketika ujian itu adalah penyakit yang endingnya bakal meninggal, solusinya adalah meninggal dengan husnul khotimah. Dengan apa? Ya lu doa yang baik. Umur bapak bakal sisa 2 minggu lagi. Itu solusinya. Solusinya adalah apa? Berarti Allah udah kasih lu kisi-kisi, walaupun nggak selalu benar ya. Kadang-kadang 2 minggu meninggal, taunya 2 bulan. Itu kisi-kisi yang bikin lu jadi tahu, gue nggak bisa 2 minggu ini gue habiskan dengan diskotik atau dengerin musik. Gue harus dengerin Quran, baca Quran. Gue harus sholat tahajud walaupun gue terbaring di kasur gue dengan sakit yang parah. Jadi lu bisa mastiin dosa lu bisa terampuni di 2 minggu terakhir itu. Segala ujian sepaket sama solusinya. Nah, kan kita udah mengimani itu. Bahkan banyak yang belum ya. Dan semoga kita semua mudah untuk mengimani itu. Sekarang tinggal mengimani setiap orang yang Allah berikan nikmat itu sepaket sama orang yang benci sama nikmat itu, coy. Dan kan kita tahu ya, ada bahasan tentang ain, atau bahasa Inggrisnya orang bilang evil eye. Gue nggak tahu evil eye itu dari agama apa. Kayak orang Turki itu melindungi mereka dari evil eye dengan adat mereka itu, mereka suka pakai kalung yang ada mata warna birunya. Itu paham-paham agama lama ya, agama-agama zaman Firaun dan setelahnya, kata teman gue yang ahli sejarah, kata gue. Bukan Illuminati ya. Nah, kalau Islam itu mengajarkan kita evil eye atau ain itu nyata. Ada hadisnya, ain itu nyata. Bahkan Nabi SAW itu wanti-wanti seorang anak kecil, dewasa itu bahkan sampai ada yang meninggal karena ain. Dan ain itu menyebabkan demam. Ain itu berasal dari mata yang dengki kepada suatu nikmat atau kepada orang lain. Dengki itu nggak akan terjadi antara orang korporat ke abang somai. Dengki itu terjadi antara abang somai dengan abang somai lainnya. Karena kan di antara mereka kerjaannya sama, tapi kok nikmatnya bisa beda. Dan kalau misalnya kita lagi ngomongin masalah nikmat dan dengki dan ain
dan lain-lainnya. Kita jangan ngambil POV atau sudut pandang yang egois gitu, kayak orang duit-duit gua, orang nikmat-nikmat gua, hidup-hidup gua. gitu. Tapi coba kita supaya mudah taatnya mengambil sudut pandang sebagai orang yang dari orang yang susah. Kita lihat kalau kita emang dalam kondisi susah dan kita berusaha berjuang pada suatu bidang yang nggak lancar, yang kita berusaha jago banget di situ, tapi kok nggak lancar-lancar rezekinya. Karena emang bukan rezekinya mungkin. Tapi orang lain yang kita kenal, kita tahu dia lebih malas dari kita, dia lancar-lancar rezekinya. Tapi hati ini kan ada sesuatu gitu kan. Makanya Islam itu agama yang sempurna. Nggak pernah disuruh perempuan, kamu dimain-mainin abang-abang di jalan sampai dihamilkan sama orang itu karena kamu pakai baju nggak bener, karena kamu hijabnya masih warna-warni, karena kamu wangi. Tapi Islam pun juga merintahkan laki-laki untuk tundukkan pandangan, sepaket. Dan larangan untuk laki-laki itu banyak yang lebih mantap lagi gitu kan, kayak diantaranya yang paling banyak kita lakukan dosa. Jadi perempuan itu ada larangan yang spesifik terhadap dosa mereka, kayak wangi dan lain-lainnya yang itu bisa membahayakan mereka. Makanya Allah berikan dosa kalau mereka mengundang kebahayaan itu. Banyak hal yang laki-laki lebih, sebenarnya ini umum perintahnya, tapi laki-laki itu lebih banyak ngelakuinnya itu jalan di pinggir jalan. Banyak perempuan kan yang males, takut ke Indomaret, ke warung karena ada cowok-cowok yang duduk di trotoarnya. Ternyata Islam udah memperhatikan itu dari zaman Rasul SAW. Jangan, kalau nggak salah bunyi hadisnya, jangan duduk di jalanan. Gue lupa hadisnya apakah la tajrisu fit turuqat, gue lupa. Jangan duduk di pinggir-pinggir jalan karena itu mengganggu, gitu kan, mengganggu produktivitas dan mengganggu kepedean para wanita untuk keluar dan untuk mencari kebutuhan mereka. Jadi Islam itu adil. Begitu pula adil dari segi kalau lu mampu untuk mengejar mimpi, ketahuilah ada orang yang juga susah untuk mengejar mimpi yang sama. Jadi bantulah mimpi kamu untuk berhasil dengan ikut jaga hati mereka juga. Jadi bahasanya gitu loh. Jadi gue tuh nggak ngeliat sudut pandangnya dari kayak, berarti kita nggak boleh memberi motivasi ke orang lain akan pencapaian kita. Ya nggak usah banyak berisik. Orang yang susah di Indonesia sekarang udah banyak. Mesir pun 30% hidup di atas rata-rata, 70%-nya di bawah garis kemiskinan. Kesenjangan itu bikin orang-orang itu pengen nyerah sama hidup mereka. Ada orang yang Allah nggak rezekikan mereka saat ini untuk sukses. Maka kita juga jaga hati di antara kita yang berhasil dan yang belum berhasil. Agar masing-masing kita bisa berjuang jadi yang terbaik dari versi kita sebelumnya. Dan bisa menjalani hari ke depannya dengan visi misi yang lebih indah dan tujuan yang lebih jelas. Barakallahu fiik, sampai jumpa di episode 4 terakhir Ramadan Rehat setelah ini. Jangan lupa subscribe, oke? Kita nggak dapet jatah buat ketemu Pak Presiden. Gue sebenarnya diundang Mayor Teddy. Kecelakaan di sini rentan banget, sumpah. Nyebrang di sini tuh mengerikan banget. Sapi panggang atau banteng panggang. Nih, silakan Mas. Indah pemandangan. Punya istri 2. Istri 2. Istri 2. Ini sih Muat buat 3 orang berarti. buat 3 orang. Dan di sini cuma 1 dibanding 1000 pengendara motor doang yang pakai helm. Gak ada yang beli.